Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang disampaikan oleh ahli kitab kepada Yesus, kalau dilihat motivasinya kurang bagus, karena motivasinya itu hanya untuk mencoba Yesus. Meskipun demikian, kita toh juga masih bisa belajar. Kita tidak melihat motivasinya, tapi kita melihat pertanyaannya. Setiap orang itu biasa bertanya, tetapi pertanyaan yang diajukan oleh ahli kitab itu pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang penting, pertanyaan yang barangkali jarang muncul dari kita. Pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku lakukan supaya hidup saya diresapi oleh sifat-sifat Allah? Dan jawab Yesus lewat perumpamaan tadi jelas, bahwa kita harus menjadi sesama. Tetapi masih ada embel-embelnya. Sesama itu kan banyak. Orang bisa saja kemudian menjadi sesama bagi kelompok tertentu yang tidak ditunjukkan oleh Yesus. Kalau mau menjadi orang yang mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang diresapi oleh sifat-sifat Allah, maka memang harus menjadi sesama, tetapi sesama yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan Yesus menunjukkan, jadilah sesama bagi orang yang dalam kesusahan. Jadilah sesama bagi orang yang dalam keadaan memang memerlukan pertolongan. Sesama banyak, dan orang memang harus memilih. Kalau orang pilih-pilih itu ya nggak apa-apa, karena pada dasarnya kita terbatas. Kan terbatas, maka harus memilih. Saya mau menjadi sesama bagi siapa? Harus memilih. Tapi pilihan itu bisa salah, bisa benar. Maka memang penting senantiasa merenungkan yang ditunjukkan oleh Yesus, tak terkecuali saya harus menjadi sesama bagi siapa. Kalau memang mau menjadi yang berarti, maka nggak ada cara lain selain kita berusaha melihat siapakah orang yang perlu ditolong, melihat siapakah yang dalam kesusahan. Itulah jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu menjadi sesama bagi mereka yang dalam kesusahan. Saudara sekalian terkasih,
Kita berada di bulan Rosario. Ada dua sosok penting yang memang perlu kita renungkan. Kita bersama Bunda Maria merenungkan Yesus. Yang sama adalah keduanya itu menghidupi kepedulian sosial Allah terhadap umat manusia yang dalam keadaan berdosa, yang dalam keadaan perlu ditolong. Merenungkan Yesus bersama Bunda Maria sungguh membantu kita menjadi sesama bagi yang susah, menjadi sesama yang berarti karena menghantar kita ikut ambil bagian dalam hidup Tuhan. Tuhan memberkati. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.